warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah metode statistika. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang uji T. Dan di kelompok ini kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Sudirman S, Saya Rizky Amelia, dan saya Muhammad Alwi. Nah, di video ini kami akan membahas materi mengenai uji T. Baiklah, yang pertama itu mengenai pengertian uji T. Baiklah, yang pertama itu mengenai pengertian uji T. Di mana kita ketahui bahwa uji T atau TTS adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Uji statistik parametrik memiliki beberapa jenis uji yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai populasi dari sampel yang diambil. Baik, uji T terbagi atas dua, yaitu yang pertama uji T sampel atau independen atau disebut juga dengan bebas. Yang kedua adalah uji T sampel berpasangan atau paired. Nah, kapan sih uji T itu kita gunakan? Yang pertama ada dua uji T, yaitu uji T berpasangan dan uji T bebas atau independen. Uji T berpasangan ini digunakan jika dapat data kelompok yang berasal dari suatu populasi, misalnya ukuran data sebelum dan sesudah perlakuan eksperimental. Nah, uji T ini berperan berkorelasi atau berpasangan adalah tipe yang dependen karena ini melibatkan kasus di mana dua set sampel saling berkaitan. Kemudian yaitu kedua, uji T independen atau uji T bebas. Nah, metode uji ini digunakan jika kelompok berasal dari dua data populasi yang berbeda. Nah, uji T variance tidak sama atau independen. Nah, uji ini dibutuhkan ketika jumlah sampel pada setiap kelompok berbeda dan varians kedua kumpulan data juga berbeda. Nah, sebelum melanjutkan ke tutorial penggunaan SPSS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SPSS dan apa kelebihannya. Baik, adapun pengertian atau singkatan dari SPSS atau kita kenal sebagai Statistical Product and Service Solution adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika yang dapat membaca berbagai jenis data, tapi di SPSS ini hanya angka yang dapat diolah oleh SPSS. SPSS ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, SPSS mampu mengakses data dari berbagai jenis format yang ada sehingga data yang sudah tersedia dalam berbagai format dapat digunakan langsung untuk melakukan analisis data. Kedua, tampilan data yang diberikan SPSS lebih informatif sehingga mempermudah penggunaan dalam membaca hasil yang diberikan. Nah, sekarang kita akan mencoba menjelaskan atau menerangkan pengujian uji T, yaitu uji T sampel bebas dan uji T sampel berupa yang menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai uji T sampel berpasangan atau statistik. Di sini kita akan masuk pada paragraf dulu, di mana pada nama di sini kita ganti menjadi Harkas Y1 sebelum diberi obat, dan yang kedua yaitu Y2 sesudah diberi obat. Selanjutnya kita beralih pada label. Pada label di sini kita isi dengan sebelum. Selanjutnya kita isi dengan sesudah. Setelah itu kita beralih pada measure. Measure di sini kita ganti menjadi scale. Measure scale. Selanjutnya yaitu pada desimal. Desimal di sini kita ganti menjadi 0,1. Setelah itu kita beralih pada analisis. Baik, sebelum kita lanjutkan menganalisis data, terlebih dahulu kita
sudah kita pindahkan ke SPSS, maka kita lanjutkan dengan menganalisis data tersebut. Baik, selanjutnya kita beralih pada analisis. Pada analisis di sini kita pilih pada conformance. Pada conformance ini kita pilih cek tombol pada direct sample to test. Di sini ada sebelum pindahkan sudah. Oke, kita klik tombol oke. Baik, setelah kita menguji data yang di SPSS dengan direct atau sampel berpasangan, maka kita memperoleh data sebagai berikut. Nah, ternyata pada nilai signifikan yaitu dengan nilai 0,00, maka di sini kita dapat mengetahui bahwa perbedaan dengan penggunaan sesudah dan sebelum pemberian obat itu sangat berpengaruh nyata, karena apabila nilai di bawah 0,05 berarti itu signifikan atau berpengaruh. Namun ketika mempunyai nilai di atas dari 0,05, maka itu merupakan atau bisa kita katakan bahwa itu tidak ada pengaruh. Jadi kesimpulan dari uji ini bahwa pengaruh dari sebelum dan sesudah pemberian obat itu berpengaruh nyata atau signifikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang uji T sampel independen atau sampel bebas. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS. Kemudian di sini ada data view dan data variabel. Pertama-tama saya akan menjelaskan di data variabel. Kita di sini tulis pada variabel pertama itu kita tulis Y, yang kedua X, kemudian tipenya itu diusahakan tipe numerik. Kita ubah dulu tipe numerik. Kemudiannya itu Y88 ini sudah cocok. Kemudian itu di tipe desimal, di variabel Y itu kita ubah desimal 1. Kemudian variabel X itu kita ubah ke 0 saja. Kemudian labelnya itu label di tipe variabel X yaitu labelnya karkas. Kemudian di variabel X itu wilayah. Kemudian di volumenya itu di variabel X itu kita tulis volume 1 label goa, kemudian head, kemudian volume kedua itu takalar. Kemudian kita ketik OK. Dia masuk di kolom ini. Di variabel Y itu kita isi angka 8. Begitupun dengan variabel X. Kemudian diusahakan alinnya itu right. Kemudian di measure ini di variabel Y kita pakai scale, kemudian di variabel X itu kita pakai nominal. Kemudian kita masuk di data view sebelum kita menganalisis data. Apakah sebelum kita menganalisis data, kita masuk di data view. Apakah kita sudah mengcopy paste data dari Microsoft Excel? Ternyata kita belum mengcopy. Baik, terlebih dahulu kita harus mengcopy-nya. Kita klik, kemudian kita copy, pindahkan ke SPSS, kemudian masukkan paste. Nah, setelah data sudah dipindahkan, kita lanjut untuk menganalisis data. Ketik analisis, kemudian compartments, kemudian kita klik pada independent sample text atau
independen sampel bebas. Jadi karkas kita masukkan di atas, kemudian wilayah itu kita masukkan di grouping variabel. Setelah itu kita klik divide group, kemudian kita di grup 1 kita tulis angka 1, grup 2 kita tulis angka 2, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Nah, inilah data analisis yang kita sudah dapat. Baik, setelah kita melihat dengan pengujian data pada uji independen dengan uji T, maka dihasilkan dengan independent sample test bahwasanya itu tidak signifikan karena dengan hasil nilai di atas dari 0,05, maka di sini diperoleh yaitu 581. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada pengujian uji T dengan uji independen itu tidak signifikan. Nah, setelah kita melihat bahwa data yang dihasilkan dari SPSS bahwa tidak signifikan, maka kita harus melihat dengan menguji atau melihat dari grafik. Nah, kita masuk ke grafik, lalu legacy blocks dan ke blocks plot. Maka kita klik sampel dan define. Karkas dimasukkan pada variabel dan wilayah kita masukkan ke kategori axis. Maka kita klik OK. Nah, di sini kita melihat bahwasanya pada uji statistik itu tidak signifikan atau tidak ada pengaruh. Namun pada uji grafik itu terlihat sangat jelas bahwasanya takalar itu sangat tinggi atau lebih tinggi daripada gua. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan melihat dari segi grafik takalar itu sangat jauh berbeda dengan gua. Baik, demikian dari penjelasan kami mengenai uji T sampel independen dan uji T sampel berpasangan. Pada uji sampel independen dapat kita simpulkan bahwa dari hasil data yang tidak signifikan karena signya menghasilkan nilai lebih dari 0,05 yaitu 0,581. Sedangkan pada grafik terlihat jelas bahwa takalar lebih tinggi pengaruhnya dibanding daerah goa. Sedangkan pada uji T sampel berpasangan terlihat jelas bahwa sangat signifikan karena menghasilkan nilai 0,00 atau di bawah dari 0,05. Maka dapat disimpulkan sebelum dan sesudah pemberian obat itu sangat berpengaruh. Sekian dari penjelasan kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.